Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu yang berjudul Pertahanan Nasional. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rahmadiana Ihwanityari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami. Saya di sini Felita Andini sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Firda Irmadila Putri sebagai pemateri pertama, Firna Pradesia sebagai pemateri kedua, dan Fedina Rivelina sebagai pemateri ketiga. Baik, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Firda Irmadila Putri. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan konsep ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya ketahanan nasional. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula yaitu pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina konkren. Atas fenomena tersebut memengaruhi para pemikir militer di SSKAD. Mereka mengadakan pengamatan atas kejadian tersebut, yaitu tidak adanya perlawanan yang gigih dan ulet di Indochina dalam menghadapi ekspansi komunis. Pengerubangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Dalam pemikiran Lemhanas tahun 1968 tersebut telah ada kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, di dalamnya menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak, yang membahayakan identitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Metode umum dalam merumuskan ketahanan nasional meliputi unsur-unsur geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang D itu pembelaan negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan ekstensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Terus sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia telah memberikan kontribusi yang signifikan sepanjang perjalanan sejarahnya, terutama sejak proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1945. Sebagai negara kepulauan yang besar dan beragam budaya, Indonesia telah mengangkat nilai-nilai perdamaian, kerjasama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara sebagai pilar utama dalam hubungan